Apalagi ini bukan lagi soal beda pendapat, ini soal watak orang-orang yang alergi terhadap kritik. Gimana negara ini mau maju kalau setiap koreksi itu dianggap ancaman? Dan kita lihat ketika influencer yang vokal membela korban bencana di Sumatera itu malah mendapatkan berbagai intimidasi. Rakyat harus gimana sih? Maunya apa? Dan kalau kita lihat, pola ini bukan hal baru. Jauh sebelum era media sosial, kriminalisasi dan pembungkaman itu sudah lebih dulu menimpa para ulama kita yang tentunya berseberangan dengan para penguasa. Mereka disudutkan, mereka diawasi, mereka dicurigai, mereka disertifikasi dengan berbagai cara. Seolah-olah ketika kita berbicara tentang kondisi rakyat itu adalah pelanggaran. Seolah-olah ketika kita mengkritik penanganan bencana itu adalah tindakan yang berbahaya. Logika macam apa ini? Lebih gregetnya lagi, semua itu dibungkus dengan alasan menjaga ketertiban lah, menjaga stabilitas lah. Padahal yang sebenarnya terganggu itu bukan stabilitas negara, melainkan kenyamanan orang-orang yang terganggu dengan koreksi-koreksi, dengan kritik-kritik. Negara itu tidak akan hancur karena kritikan. Dan kalau kita lihat sekarang, bahkan akun ini pun sedang diawasi, sedang dicurigai. Ya Allah, kami ini rakyat salah apa sih, Pak? Ketika kita bersedih, ketika kita berempati saat saudara-saudara kita tertimpa bencana, apakah itu salah? Kalau kritik dianggap musuh, lalu rakyat harus bicara lewat apa? Harus diem gitu? Dan inilah wajah buruk demokrasi. Anti kritik, alergi koreksi, dan politik demokrasi itu kan sering ditawarkan sebagai katanya sistem paling terbuka. Namun prakteknya justru menunjukkan wajah sebaliknya. Anti kritik, kritik dianggap ancaman, oposisi dianggap tidak pro pemerintah. Demokrasi menjelma menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana pengawasan. Ketika suara rakyat tidak sejalan dengan kepentingan elit, maka hukum akan digunakan sebagai senjata untuk membungkam suara rakyat yang berseberangan. Dan kalau kita lihat, banyak para pemikir barat sendiri itu mengkritik kebusukan demokrasi. Plato dalam bukunya The Republic, Alexis de siapa itu namanya, ada lagi Farad Zakaria dalam The Future of Freedom, Sheldon Wolin Inverted, Totalitarianisme. Berbeda dengan Islam, Rasulullah SAW bersabda,